pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan rekan saya Gendon. Juga bersama dua narasumber kita yang spesial pada hari ini. Ada Romo. Saya Romo Andre. Dan ada Mbak Harto. Iya, kita semua berjumpa dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Baik, kita boleh sapa dulu dong kedua narasumber kita. Selamat pagi Romo Andre. Selamat pagi Mbak. Pagi yang cerah Mbak ya. Iya. Gimana kabarnya Romo hari ini? Yang pasti sukacita. Sukacita. Baru saja merayakan Natal ya. Betul sekali. Sukacita buat kita semua. Iya. Oke deh. Nah, hari ini kita ingin bercerita tentang siapa sih, Iya, Om? pada hari ini Rabu ya, tanggal 27 Desember kita bercerita mengenai Santo Yohanes, Sang Rasul dan Penginjil. Ya. Mungkin langsung saja kita Boleh. serahkan kepada Romo untuk bercerita. Iya, silakan Romo. Silakan. Pasti semua orang paling sukacita kalau disayang. Ya, betul. Apalagi yang paling disayang. Iya. Yohanes ini rasul yang terkasih, ya kan? Terkasih itu artinya kan yang paling disayang oleh Tuhan Yesus. Dia paling kecil dan kita tahu kalau lihat di gambar perjamuan kudus tuh Perjamuan Kudus, iya. dekat dengan Tuhan Yesus. Dia tanya sama Tuhan Yesus kan, siapa sebenarnya ini dari antara kami yang berkhianat gitu kan kira-kira. Iya. Ya kan, karena dia yang paling dekat, meminta sama teman-temannya supaya tanya. Dan dia juga orang yang luar biasa, penulis Injil. Dan juga dia penulisnya nggak tanggung-tanggung kan. Ada kitab Injil Yohanes, dan dia pada waktu di Patmos juga tulis pengalaman penampakan hidupnya. Ini satu-satunya dia tidak jadi martir. Dia kalau kita lihat meninggalnya itu ya tidak jadi martir, tidak seperti yang lain, rasul-rasul yang lain. Dia masih ingat kan pada waktu Yesus disalib, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Jadi model kita, dia yang menemani Bunda Maria, dan kita ikut teladannya beliau ini Santo Yohanes supaya bisa juga jadi anak Bunda Maria, karena kita dititipkan lewat Yohanes untuk jadi anak Bunda Maria. Nah, tentang tulisan-tulisannya ya kan panjang sekali kisahnya, dan paling sulit ini Injil Yohanes dibandingkan dengan Matius, Markus, Lukas. Kalau kita baca Injil Yohanes banyak teologisnya, bahasa-bahasa simbolnya. Ya, kita susah untuk kita mengerti. Bahasa filsafat Romo. Ya, teologisnya ini Bahasa arti-artinya yang tinggi. ya, karena dia pengalamannya yang luar biasa mengenal Tuhan Yesus. Nah, ini betul. katanya Boleh. Mbah tentang Injil Yohanes, kitab sucinya, tulisannya yang paling berkesan. Kan susah didengarin bahasa-bahasanya. Iya. Yang paling berkesan bagi saya itu yang pertama 3:16, Yohanes 3:16. Ya. Ya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Tuh, susah Bayangkan. Saya benar-benar Apa tuh Mbak artinya? Itu baru nomor 1. Iya, Lanjut Mbak. Kemudian dari surat sudah. Ya. Ya. Dari surat bab 4, surat pertama 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Dulu dalam perjanjian lama tidak ada orang berpikir bahwa Allah itu ada kasih, itu ada. Yang ada itu Allah itu yang pokoknya adil. Kalau begitu barang siapa salah, hukum. Iya. Bahkan di agama lain ada asap, asap dari Tuhan. Enggak ada kan namanya kerahiman, itu udah ada. Kalau sekarang kan rahim. Karena dari 1 Yohanes itu ditambah lagi dengan adanya
Santa Faustina. Itu yang membuat kita bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah begitu kasih dan begitu rahim. Itu yang kedua. Ya. Tapi ada tapinya. Juga memanggil Anda semua bahwa aku adalah, itu Yesus bersabda. Iya. Jalan kebenaran dan hidup. Dan kamu dan aku adalah pohon pokok anggur dan kamu penting rantingnya. Jadi buah itu buah itu tumbuhnya di ranting. Ya. Memang ada yang di pohon, ada ya seperti kates. Tapi umumnya itu di ranting. Jadi kalau kita bersatu dengan Tuhan Yesus, maka kita akan berbuah banyak. Nah itu surat-surat ayat itu Injil Santo Yohanes Rum. Sekarang kami kembalikan pada Romo Nabi tentang pewartaan Santo Yohanes. Waduh, pewartaan Santo Yohanes tuh kan tidak hanya dalam tulisan ya. Tadi Mbak sudah ungkapkan ada tulisannya, surat Rasul Yohanes. Ada juga Injilnya, Injil Yohanes. Dan juga ada Wahyu, kitab Wahyu itu. Makanya kalau kita lihat tadi itu bahasa-bahasa yang Mbak sampaikan, Allah adalah kasih, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Itu buat saya bahasa yang sangat tinggi di masa itu. Dia bisa lihat apa yang ada di situ, apa yang dibutuhkan di situ. Dia menggunakan bahasa-bahasa yang supaya orang, kita memang nggak ngerti karena kita jarang sekali lihat pohon anggur. Iya, betul. Iya kan? Betul. Tapi di sana kan banyak pohon anggur. Orang minum anggur. Orang menikah seperti perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur. Iya. Jadi orang-orang seperti di sini bagaikan lihat kayak beras begitu loh. Setiap hari kan lihat beras. Jadi tahu prosesnya. Orang-orang sana mengumpamakan tadi dalam bahasa-bahasa Yohanes adalah bahasa-bahasa yang supaya orang mengerti. Tapi tidak mudah juga untuk dimengerti. Jadi buat saya Yohanes ini Injil yang memang kita mesti pelajari lebih dalam. Bagaimana pewartaannya harus kita juga ngerti dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Jadi kalau kita lihat untuk yang secara sistematis itu kan Matius, kita lihat seperti kisah cerita Tuhan Yesus. Kalau buat para katekumen ada lagi yang mudah pakai Injil Markus, ya macam-macam ya. Injil Yohanes buat saya pewartaannya tidak mudah, tidak dimengerti tapi mendalam. Untuk itu kita harus belajar. Ya. Kita mesti punya iman kalau dengar Injil Yohanes. Harus punya iman ya Mbah. Harus iman. Iya. Kesetiaan. Nah itu kalau mesti sampai dalam itu. Bagaimana pengalaman Mbah baca Injil Yohanes dan pengalaman hidup? Nah, ini yang penting nih, Mbak. Silakan, Mbak. Begini. Jadi Santo Yohanes, kembali kepada Santo Yohanes. Santo Yohanes itu yang saya heran itu dari penjala ikan. Tidak pernah kuliah. Pernah sekolah. Bisa nulis seperti itu. Iya. Nah, itu dari mana saya pikir itu. Dan tulisan-tulisannya itu teologi bagus. Iya. Pada awal mula adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kok bisa begitu dari mana? Itu jadi saya pikir-pikir kok saya heran sekali. Itu pasti ada kekuatan yang memberi bisik kepada dia. Sampai suratnya ada 3. Iya. Surat membuat surat 3. Kemudian Injilnya begitu bagus. Kemudian masih lagi kitab Wahyu. Iya. Nah itu. Kemudian dari bacaan dari itu membuat saya itu begitu kecil saya. Kalau lihat Santo Yohanes, dulu saya pernah nulis Romo di mimbar agama Katolik. Tapi setiap kali saya membaca Injil Yohanes, aduh
saya itu keteri, nggak bisa apa-apa. Tapi dia begitu besar. Tapi walaupun demikian, masih diberi kesempatan untuk apa? Untuk menyumbangkan iman saya atau apa pewartaan, diberi pewartaan. Dan setiap orang itu kan mempunyai misi masing-masing. Seperti Romo misalnya. Mengapa kok jadi Romo? Ya, mengapa kira-kira? Karena tidak bisa mencangkul. Boleh ya. Betul. Iya betul. Alkitab itu yang mengatakan karena saya tidak bisa mencangkul, karena ada. Ya itu. Nah demikian juga saya. Saya kan nggak bisa mencangkul juga. Tapi barang siapa mengerti panggilanku, nah itu. Jadi kita biarpun sedikit ya, biarpun kita menyumbang sedikit, tapi kalau itu sesuai dengan panggilan Tuhan, jadi besar. Tapi walaupun besar, kalau bukan kehendak Tuhan, bukan apa-apa. Ya. Oleh karena itu, jadilah kehendakmu, itu penting sekali. Ya, begitu Romo ya. Nah sekarang kembali kepada Romo. Nah, pertanyaan ini buat Iya, Romo. boleh. Kesannya Romo dengan Santo Yohanes ini gimana, Romo? Kembali. Tadi kan kembar, sekarang kan Romo. Iya, silakan Romo. Yang pertama itu ya, tadi kalau saya dengar dari Mbah, bahwa kita pada dasarnya kan kecil, lahir itu tidak ada artinya, tapi selalu berarti di hadapan Allah. Dan yang luar biasa, Yohanes itu kan yang terkasih, yang dikasih Allah. Ketika dia taat, dia punya iman, apapun yang bisa, yang mau dibuat itu bisa. Ibaratnya memindahkan gunung, ya kan, dia mau dan dia siap. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus pesan terakhirnya sama Yohanes, inilah ibumu, inilah anakmu. Semuanya murid-murid saat itu tidak tahu ada di mana, tapi dia tetap terus Dia yang ada terakhir, menemani. sampai Ya, akhir. itu artinya kan punya keteladanan yang luar biasa ya. Ya, dia makanya bisa tulis yang juga tadi ibaratnya nelayan atau orang-orang yang nggak sekolah, nggak belajar, tapi dia mau belajar mendengarkan Tuhan Yesus dengan setia, ikut kemana Tuhan Yesus pergi, dengar, perhatikan, sehingga bukan hanya cerita-cerita yang biasa yang bisa dia tulis, tapi cerita-cerita yang sangat mendalam, yang membuat kita justru harus semakin kuat iman kita dan semakin percaya. Ikuti dengan teladan hidupnya. Jadi buat saya kesan belajar bersama Santo Yohanes ini penginjil, rasul, ya kata-katanya aja tinggi. Pasti dari pengalaman hidupnya, bukan dari pengalaman-pengalaman yang biasa, pengalaman imannya yang kita mesti harus teladani. Sehingga kita bisa kuat pegangan. Bahkan sampai di bawah kaki salib Tuhan, dia ada. Bahkan nemani Bunda Maria, dia ada. Itu yang buat saya kita harus ikut dan teladani. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi Romo Andre sudah menjelaskan dengan sangat gamblang, Mbah Harto sudah menegaskan dengan ayat-ayat dan pengalaman kesaksian hidupnya yang juga mencerminkan bagaimana Santo Yohanes yang sebenarnya ya awalnya orang kecil tetapi orang biasa, luar biasa pada yang menjadi ya, luar biasa sekali. Baiklah, nah dengan demikian terima kasih Romo Andre dan Mbah Harto telah memberikan pengalaman sharing iman kita sehingga pada hari ini tanggal 27 Desember kita bisa meneladani warisan iman dari Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kami mohon Romo Andre untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, Mbak Harto di studio dan para pemirsa, mari kita siapkan hati kita mau berdoa.
di hari yang penuh berkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Engkau selalu menuntun setiap langkah-langkah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dan Engkau yang selalu memberikan kami yang terbaik, sehingga kami menjadi yang terkasih. Seperti Santo Yohanes, Rasul dan Penginjil yang kami peringati pada hari ini. Puji dan syukur kami panjatkan Engkau telah memberikan kami Santo Yohanes yang menjadi teladan untuk bisa menjadi murid yang setia, murid yang terkasih, dan murid yang dari apa yang ada bisa menjadi berkat yang luar biasa untuk kami semua, untuk juga orang-orang yang membutuhkan iman untuk ditambahkan. Tuhan Yesus, Engkau lahir hanya untuk kami supaya kami selamat. Di masa Natal ini kami bersyukur Engkau lahir untuk kami, dan Kau juga berikan kepada kami Rasul-Mu yang sejati, sehingga kami bisa meniru teladannya untuk bisa terus bersama Bunda Maria, untuk bisa kami setia. Tuhan, kuatkanlah kami, jagalah kami dalam perjalanan kami, supaya kami bisa juga menuliskan kisah-kisah hidup kami bersama-Mu. Mungkin kami belum mampu untuk bisa menjadi penulis seperti Rasul Yohanes, tapi Kau mampukan untuk bisa menjadi pewarta kabar sukacita, menulis semua pengalaman-pengalaman hidup kami dalam hati kami, pengalaman iman kami yang mampu kami wartakan. Tuhan, jagalah kami, sehatkan jiwa dan raga kami, dan jadikanlah kami berkat bagi sesama. Bunda Maria, doakanlah kami, anak-anak-Mu. Santo Yohanes Rasul, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua yang ada di studio ini dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah. Terima kasih sekali lagi Romo Andre, Opa, Mbah Harto, juga rekan saya Om Gendo dan saya Joshua. Kami keluarga besar Sosieta Santa Clara bersama kru mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.